Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha mengetahui isi hati setiap hamba. Dialah yang maha adil dalam memberikan rezeki. Dialah yang maha bijaksana dalam menetapkan setiap takdir kehidupan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik yang mengajarkan kepada kita arti keikhlasan, kesabaran, tawakal dan keberanian untuk hidup hanya demi mencari ridho Allah. Sahabatku, ada satu beban yang seringkali lebih berat daripada kemiskinan, lebih melelahkan daripada pekerjaan, lebih menguras tenaga daripada perjalanan hidup itu sendiri, yaitu ketika hati terlalu sibuk memikirkan penilaian manusia. Banyak orang sebenarnya tidak lelah karena pekerjaannya. Mereka lelah karena ingin selalu dianggap berhasil, selalu ingin dipuji, selalu ingin diterima, selalu takut dianggap gagal, selalu khawatir menjadi bahan pembicaraan orang lain. Akibatnya, setiap langkah dipenuhi kecemasan, setiap keputusan dipenuhi keraguan, setiap kegagalan terasa sangat menyakitkan. Bukan karena kegagalan itu sendiri, melainkan karena takut dipandang rendah oleh manusia. Sahabat namun kolbu, padahal manusia tidak pernah benar-benar mampu memuaskan penilaian semua orang. Hari ini dipuji, besok bisa saja dicela. Hari ini dihormati, besok mungkin dilupakan. Hari ini dianggap baik, besok belum tentu dinilai sama. Karena hati manusia mudah berubah, sedangkan Allah tidak pernah berubah. Allah mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya. Allah mengetahui perjuangan yang tidak dilihat manusia. Allah mengetahui air mata yang tidak pernah kita ceritakan. Allah mengetahui niat yang tersembunyi di dalam hati. Sahabatku, ketika seseorang mulai lebih peduli kepada penilaian Allah daripada penilaian manusia, saat itulah hidupnya mulai berubah. Hatinya menjadi lebih tenang, langkahnya menjadi lebih ringan, ibadahnya menjadi lebih ikhlas. Dan menariknya, seringkali setelah hati mencapai titik itu, Allah mulai membukakan pintu-pintu keberkahan yang sebelumnya terasa begitu sulit. Karena sebelum Allah memperluas rezeki seorang hamba, seringkali Allah terlebih dahulu membebaskan hatinya dari ketergantungan kepada pujian manusia. Hari ini kita akan merenungkan bersama, mengapa hati yang tidak lagi mudah terpengaruh oleh penilaian manusia dapat menjadi salah satu tanda bahwa Allah sedang mempersiapkan berbagai kebaikan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Yang pertama, kamu lebih tenang karena tidak lagi menjadikan pujian sebagai tujuan hidup. Sahabat namun kolbu, ada masa ketika seseorang begitu bahagia jika dipuji, dan begitu sedih ketika tidak dihargai. Ia bekerja demi pengakuan, ia berbuat baik agar dipandang mulia, ia membantu orang lain agar dianggap dermawan. Padahal semua itu sangat melelahkan, karena hati selalu bergantung kepada sesuatu yang tidak pasti, yaitu penilaian manusia. Sahabatku, namun ketika Allah mulai melembutkan hati seorang hamba, tujuan hidupnya perlahan berubah. Ia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, tetap membantu sesama, tetap berbuat baik. Namun bukan lagi demi tepuk tangan manusia, melainkan demi mengharap ridha Allah. Dan ketika seseorang mulai hidup seperti ini, ia akan merasakan kebebasan yang luar biasa. Karena ia tidak lagi kecewa ketika tidak dipuji, tidak lagi marah ketika tidak dihargai, tidak lagi sedih ketika kebaikannya tidak diketahui. Sebab ia yakin Allah melihat semuanya, dan cukuplah Allah sebagai saksi atas setiap amal yang dilakukan. Yang kedua, hati tidak lagi mudah terluka oleh perkataan orang lain. Sahabat namun kolbu, perkataan manusia memang bisa menyakitkan. Ada ucapan yang meremehkan,
Ada komentar yang menjatuhkan, ada fitnah, ada cibiran, ada penilaian yang tidak adil. Namun ketika hati semakin dekat kepada Allah, semua itu tidak lagi mudah mengguncang jiwa. Bukan karena kita menjadi kebal, tetapi karena kita memiliki tempat bersandar yang jauh lebih kuat. Sahabatku, orang yang menggantungkan harga dirinya kepada manusia akan mudah hancur oleh ucapan manusia. Namun orang yang menggantungkan harga dirinya kepada Allah akan lebih mudah memaafkan, lebih mudah melupakan, lebih mudah melanjutkan langkahnya. Karena ia sadar, tidak semua orang harus memahami dirinya, tidak semua orang harus menyukainya. Yang terpenting adalah Allah mengetahui kebenaran yang ada di dalam hati. Dan keyakinan seperti inilah yang menghadirkan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Yang ketiga, kamu lebih fokus memperbaiki diri daripada membuktikan diri. Sahabat namun kolbu, ada dua cara manusia menjalani hidup. Yang pertama, sibuk membuktikan kepada manusia bahwa dirinya mampu. Yang kedua, sibuk memperbaiki diri di hadapan Allah. Orang yang pertama akan mudah lelah, karena ia terus mengejar pengakuan, sedangkan orang yang kedua akan terus bertumbuh, karena ia mengejar keridhaan Allah. Sahabatku, ketika hati mulai berhenti membuktikan diri kepada semua orang, energi yang selama ini habis untuk menjaga citra akan berubah menjadi energi untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki ibadah, memperbaiki niat, memperbaiki hubungan dengan Allah. Dan perubahan seperti inilah yang seringkali menjadi awal datangnya keberkahan. Karena Allah mencintai hamba yang sibuk memperbaiki dirinya sendiri daripada sibuk mencari pengakuan manusia. Sahabat namun kolbu, ketika hati mulai terbebas dari belenggu penilaian manusia, sesungguhnya Allah sedang memberikan salah satu rezeki terbesar, yaitu kebebasan batin. Dan hati yang telah bebas seperti inilah yang lebih mudah menerima ketenangan, keberkahan, serta berbagai nikmat yang Allah siapkan pada waktu terbaik. Yang keempat, kamu lebih ikhlas berbuat baik meskipun tidak ada yang mengetahui. Sahabat namun kolbu, salah satu tanda hati mulai dewasa dalam iman adalah ketika kita tetap melakukan kebaikan meskipun tidak ada seorang pun yang melihatnya. Kita tetap membantu orang lain tanpa perlu menceritakannya. Kita tetap bersedekah tanpa berharap dipuji. Kita tetap mendoakan orang lain tanpa mereka mengetahuinya. Kita tetap menjaga amanah meskipun tidak ada yang mengawasi. Sahabatku, bukankah Allah selalu melihat? Bukankah Allah selalu mengetahui setiap amal sekecil apapun? Maka mengapa kita harus merasa rugi ketika manusia tidak mengetahuinya? Sesungguhnya, amal yang paling indah seringkali adalah amal yang hanya diketahui oleh Allah. Karena di sanalah keikhlasan tumbuh. Di sanalah hati belajar mencintai Allah daripada mencintai pujian manusia. Dan ketika seseorang sampai pada tahap ini, ia akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Ia tidak lagi sibuk membangun citra, ia sibuk membangun amal. Ia tidak lagi mengejar tepuk tangan, ia mengejar ridha Allah. Dan ridha Allah adalah rezeki yang jauh lebih berharga daripada seluruh pujian manusia. Yang kelima, kamu tidak lagi mudah membandingkan hidupmu dengan kehidupan orang lain. Sahabat namun kolbu, perbandingan adalah salah satu pencuri kebahagiaan terbesar. Hari ini kita melihat orang lain membeli rumah. Besok kita melihat orang lain memiliki kendaraan baru. Lusa kita melihat orang lain tampak sukses. Sedikit demi sedikit hati mulai merasa kurang. Padahal sebelum melihat kehidupan orang lain, kita sebenarnya sedang merasa cukup. Sahabatku, ketika hati mulai lebih fokus kepada Allah daripada kepada penilaian manusia, kebiasaan membandingkan diri perlahan menghilang. Kita mulai menyadari bahwa setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kelimpahan, ada yang dipercepat rezekinya, ada yang diperlambat agar imannya semakin matang.
Allah mengetahui apa yang paling baik bagi setiap hamba. Karena itu, tidak ada gunanya membandingkan perjalanan yang memang ditulis dengan skenario yang berbeda. Ketika kita berhenti membandingkan, hati menjadi lebih lapang. Kita lebih mudah bersyukur, lebih mudah menikmati hidup, dan lebih mudah melihat betapa banyak nikmat yang sebenarnya telah Allah titipkan kepada kita. Yang keenam, kamu lebih berani mengambil keputusan yang benar meskipun tidak populer. Sahabat namun kolbu. Ada kalanya jalan yang benar tidak selalu mendapatkan tepuk tangan. Ada saat di mana mempertahankan kejujuran justru membuat kita kehilangan kesempatan. Ada masa ketika memilih halal terlihat lebih berat daripada memilih jalan pintas. Namun hati yang mulai bebas dari penilaian manusia akan lebih berani mengambil keputusan yang benar. Bukan karena merasa paling suci, tetapi karena lebih takut kepada murka Allah daripada komentar manusia. Sahabatku, inilah salah satu bentuk kemerdekaan hati yang sangat indah. Kita tidak lagi bertanya, apa kata orang nanti? Tetapi kita mulai bertanya, apakah Allah ridho dengan keputusan ini? Pertanyaan sederhana itu mampu mengubah arah kehidupan. Karena setiap keputusan yang dibangun di atas ridho Allah akan selalu membawa keberkahan. Mungkin tidak langsung menghadirkan kemudahan, namun pasti menghadirkan ketenangan. Dan ketenangan adalah rezeki yang nilainya tidak dapat diukur dengan apapun. Yang ketujuh, kamu lebih mudah menerima kritik tanpa kehilangan harga diri. Sahabat namun kolbu. Ketika hati masih sangat bergantung kepada penilaian manusia, kritik terasa seperti serangan. Sedikit dikoreksi, hati langsung terluka. Sedikit dinasihati, ego langsung tersinggung. Karena harga diri dibangun di atas pengakuan manusia. Namun ketika hati semakin dekat kepada Allah, perlahan sikap itu berubah. Kita mulai mampu membedakan antara hinaan dan nasihat, antara ejekan dan masukan. Kita belajar menerima kritik yang membangun, mengambil pelajaran darinya, lalu memperbaiki diri tanpa merasa rendah. Sahabatku, orang yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah salah, melainkan orang yang mau memperbaiki kesalahannya. Dan hati yang bersedia terus belajar adalah hati yang sedang dipersiapkan Allah untuk menerima amanah yang lebih besar. Karena Allah mencintai hamba yang rendah hati, hamba yang tidak merasa paling benar, hamba yang terus berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Sahabat namun kolbu. Semakin hati terbebas dari keinginan untuk selalu dinilai baik oleh manusia, semakin lapang ruang di dalam jiwa untuk dipenuhi cinta kepada Allah. Dan ketika hati dipenuhi cinta kepada Allah, keberkahan akan datang dengan cara-cara yang seringkali tidak pernah kita duga. Yang kedelapan, kamu lebih menikmati proses bersama Allah daripada mengejar pengakuan manusia. Sahabat namun kolbu. Dalam kehidupan ini banyak orang ingin terlihat berhasil, namun tidak banyak yang benar-benar menikmati proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagian besar manusia hanya ingin melihat hasil. Mereka ingin dihormati, ingin dipuji, ingin dianggap sukses. Padahal Allah lebih melihat proses daripada penampilan luar. Allah melihat kesungguhan ketika bangun untuk sholat malam. Allah melihat perjuanganmu menjaga kejujuran saat tidak ada yang mengawasi. Allah melihat air mata yang jatuh ketika engkau memohon ampun kepadanya. Allah melihat setiap langkah kecil yang mungkin tidak pernah diperhatikan oleh siapapun. Sahabatku, ketika hati mulai menikmati proses memperbaiki diri bersama Allah, engkau tidak lagi terlalu sibuk memikirkan siapa yang memperhatikanmu. Engkau merasa cukup ketika Allah mengetahui usahamu. Dan rasa cukup inilah yang menghadirkan kedamaian. Karena hidupmu tidak lagi bergantung pada sorotan manusia, tetapi pada kasih sayang Allah yang maha melihat. Yang kesembilan, hati menjadi lebih tulus dalam menjalani hubungan dengan sesama. Sahabat namun kolbu. Orang yang terlalu mengejar penilaian manusia seringkali tanpa sadar membangun hubungan atas dasar kepentingan.
Ia baik kepada orang yang berpengaruh. Ia ramah kepada orang yang menguntungkan. Ia mudah berubah sesuai siapa yang sedang berada di hadapannya. Namun ketika hati mulai hanya mengharapkan ridha Allah, hubungan dengan sesama menjadi lebih tulus. Ia membantu bukan karena ingin balasan. Ia menghormati bukan karena status. Ia memaafkan bukan karena ingin dipuji. Ia tersenyum karena ingin menyebarkan kebaikan. Sahabatku, ketulusan seperti inilah yang seringkali mengundang keberkahan, karena Allah mencintai hati yang bersih dari kepentingan duniawi. Dan seringkali, melalui ketulusan itu Allah mempertemukan kita dengan orang-orang yang membawa kebaikan, membuka pintu rezeki melalui jalan yang tidak disangka, menghadirkan pertolongan melalui perantara yang tidak pernah kita bayangkan. Semua itu terjadi karena Allah melihat isi hati, bukan sekadar penampilan luar. Yang ke-10, ketika hati tidak lagi mudah terpengaruh oleh penilaian manusia, bisa jadi Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih besar. Sahabat namun kolbu, inilah inti dari renungan kita hari ini. Mengapa hati yang tidak lagi mudah terpengaruh oleh penilaian manusia merupakan tanda yang sangat indah? Karena sebelum Allah memperluas rezeki seorang hamba, seringkali Allah terlebih dahulu memerdekakan hatinya. Allah membebaskan dari ketergantungan kepada pujian, membebaskan dari rasa takut terhadap celaan, membebaskannya dari keinginan untuk selalu diterima oleh semua orang. Sebab selama hati masih bergantung kepada manusia, ia akan mudah gelisah, mudah kecewa, mudah marah, mudah putus asa. Namun ketika hati telah bergantung kepada Allah, ia menjadi tenang, ia menjadi kokoh, ia menjadi lapang. Sahabatku, Allah mengetahui bahwa rezeki yang besar membutuhkan hati yang kuat. Karena jika hati belum kuat, nikmat bisa berubah menjadi ujian. Pujian bisa melahirkan kesombongan, harta bisa melahirkan kelalaian, jabatan bisa melahirkan keangkuhan. Maka Allah terlebih dahulu mendidik hati, mengajarkan keikhlasan, mengajarkan kerendahan hati, mengajarkan tawakal, mengajarkan bahwa yang paling penting bukanlah apa kata manusia, tetapi bagaimana pandangan Allah terhadap diri kita. Maka jika akhir-akhir ini engkau merasa tidak lagi terlalu sedih ketika tidak dipuji, tidak lagi terlalu kecewa ketika diremehkan, tidak lagi terlalu sibuk menjelaskan dirimu kepada semua orang, lebih fokus memperbaiki ibadah, lebih menikmati amal yang hanya diketahui Allah, lebih tenang meskipun orang lain salah paham. Jangan anggap semua itu sebagai perubahan yang biasa, karena bisa jadi Allah sedang membersihkan hatimu, sedang menguatkan jiwamu, sedang mempersiapkan dirimu untuk menerima amanah, keberkahan dan rezeki yang jauh lebih besar daripada yang selama ini engkau bayangkan. Sahabat namun kolbu, hidup ini terlalu singkat jika dihabiskan untuk mengejar penilaian manusia. Karena manusia mudah berubah, hari ini memuji, besok mencela, hari ini mendukung, besok meninggalkan. Namun Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang terus kembali kepadanya. Allah tidak menilai dari pakaian, tidak menilai dari banyaknya pengikut, tidak menilai dari tingginya jabatan. Allah melihat hati, Allah melihat niat, Allah melihat kejujuran, Allah melihat kesungguhan dalam beribadah. Sahabatku, mulai hari ini, marilah kita belajar untuk hidup lebih tenang. Tidak perlu membuktikan diri kepada semua orang, tidak perlu menjelaskan diri kepada semua orang, tidak perlu memaksa semua orang memahami perjuangan kita. Biarkanlah Allah yang mengetahui, biarlah Allah yang menjadi saksi. Karena jika Allah telah ridha, maka tidak ada penilaian manusia yang mampu merugikan kita. Dan jika Allah belum ridha, maka pujian seluruh manusia pun tidak akan memberikan manfaat. Teruslah memperbaiki hati, teruslah memperbaiki niat, teruslah memperbanyak amal yang tersembunyi, teruslah menjaga sholat, teruslah memperbanyak istighfar, teruslah berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat. Karena setiap amal yang dilakukan dengan ikhlas tidak akan pernah hilang di sisi Allah. Percayalah sahabat, namun kolbu, ketika engkau mulai merasa cukup dengan penilaian Allah,
Saat itulah engkau sedang merasakan salah satu bentuk kekayaan jiwa yang paling besar. Dan hati yang kaya karena Allah akan lebih mudah menerima seluruh keberkahan yang telah Dia tetapkan. Semoga Allah menjadikan hati kita hati yang ikhlas, hati yang tidak diperbudak oleh pujian manusia, hati yang hanya berharap kepada ridho-Nya, hati yang selalu tenang dalam mengingatnya, dan hati yang dipenuhi keberkahan, ketentraman, serta rezeki yang halal, luas, dan penuh manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Namun Kolbu, jika video ini memberikan ketenangan dan manfaat bagi hati Anda, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like. Tulis di kolom komen pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda tentang belajar melepaskan diri dari penilaian manusia dan lebih mengutamakan ridho Allah. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang sedang merasa lelah karena terlalu memikirkan penilaian orang lain. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus bertumbuh bersama dalam keimanan, keikhlasan, tawakal, syukur, dan harapan kepada Allah. Semoga Allah memerdekakan hati kita dari ketergantungan kepada pujian manusia, melapangkan rezeki kita, menguatkan iman kita, serta membimbing setiap langkah kita menuju kehidupan yang penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.